Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Akibat cuaca ekstrim, harga cabai di Bangli tembus Rp100.000 per kilogram. Sampah plastik yang mencemari pesisir pantai di Bali tidak hanya merusak pemandangan, namun juga berpengaruh bagi ketahanan pangan. Mobil kuno menjadi alternatif unik untuk menarik perhatian wisatawan yang berlibur di Bali. Pulau Dewata terus memikat wisatawan domestik dan mancanegara dengan keindahan alam, adat, dan budayanya yang memukau. Namun daya tarik Bali tidak hanya di situ. Kini mobil kuno menjadi alternatif unik untuk menarik perhatian wisatawan yang berlibur di Bali. Menurut Ketua Umum Perhimpunan Penggemar Mobil Kuno Indonesia Pusat, Jos Darmawan, mobil kuno bisa menarik wisatawan saat menikmati liburan di Bali. Sebab mobil kuno ini bukan hanya kendaraan, tetapi juga bagian dari perjalanan sejarah yang perlu dilestarikan. Kegiatannya pertama menyangkut pariwisata, kedua menyangkut kegiatan sosial. Kehadiran mobil-mobil kuno ini sangat cocok untuk bagian dari pariwisata. Karena kita lihat misalnya tidak saja di Bali, tapi di kota-kota lain mobil tua itu menjadi tontonan yang menarik. Dengan adanya pengurus yang baru ini, teman-teman di daerah bangkit kembali untuk melestarikan mobil tua, karena mobil tua itu nggak sekedar koleksi, tapi juga bukti dari sejarah. Seperti mobil klasik ini, mobil ini tidak hanya estetik, tetapi juga menghadirkan nostalgia bagi para pengunjung dan pecinta otomotif. Tidak ada salahnya, pelestarian mobil kuno bisa memperkaya ragam wisata di Bali yang tidak hanya pura, pantai, dan kesenian. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Kabupaten Badung tidak hanya tersohor karena banyak objek pariwisata yang menarik. Ternyata di kabupaten ini juga banyak memiliki perajin seni tradisional khas Bali yang masih bertahan. Salah satunya adalah perajin seruling bambu di Banjar Semana, Desa Mambal di Kecamatan Abian Semal. Seruling buatan perajin di sini seluruhnya terbuat dari bambu khusus dan pilihan, sehingga menghasilkan suara yang merdu dan khas. Salah satu perajin seruling yang masih bertahan adalah Inyoman Purwayasa. Seruling buatannya 100% merupakan kerajinan tangan. Bambu yang digunakan adalah buluh. Bambu ini hanya tumbuh di beberapa daerah di Bali, yakni di Bangli, Singaraja, hingga daerah Tabanan. Untuk bambu yang bambu yang pilihan ini namanya bambu buluh. Ini kan memang khusus spesial untuk suling karena satu dia suaranya keras, nyaring, dia daya tahannya bagus, dan kedua itu dari segi enak dipandang juga estetiknya bagus. Yang penting kan suaranya itu keras dan mantap. Itu didapat di daerah mana biasa beli? Kalau itu banyak terdapat di daerah Bangli, di daerah Singaraja, Bukuan juga ada, Tabanan juga ada gitu. Kalau yang kecil itu antara 30 sampai 35 cm, itu biasanya suling rinde, suling angklung, suling gamelan, itu yang kecil-kecil, yang pendek-pendek seperti itu. Terus yang panjang juga ada suling gamelan besar, ada juga untuk suling gong suling, ada juga untuk suling yang suling gamuh itu sampai lebih dari 100 cm lah, lebih dari 1 meter ya.
Nyoman bisa membuat seruling ini paling cepat 1 jam dan paling lama 2 hari. Dan hasilnya sangat baik dan diakui banyak orang. Pembelinya tidak hanya penduduk lokal, namun juga wisatawan asing dari Australia, Amerika, Turki, dan negara-negara Eropa serta Asia lainnya. Harganya tidak terlalu mahal, antara 50 hingga 150 ribu rupiah untuk satu seruling. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Ayam bakar selama ini menjadi salah satu kuliner yang paling digemari masyarakat. Sebuah tempat makan di Renon, Denpasar menyajikan menu ayam bakar dengan bumbu khas Bali. Proses pembuatan ayam bakar di tempat ini cukup berbeda. Daging ayam dibakar terlebih dahulu menggunakan bumbu ungkep, lalu direbus dengan bumbu genap khas Bali. Satu porsi paket ayam bakar disajikan bersama sayur pelecing kangkung, tempe, tahu, serta sambal. Saat disajikan, ayam bakar kembali dilumuri dengan bumbu genap. Ya, spesialnya di sini sih ayam bakarnya. Bisa dibandingin sama yang lain, di sini punya ciri khas yang lain daripada yang lain. Taste-nya berbeda dari yang lain. Setelah itu daging ayam bakarnya nggak keras, jadi lembut, bumbunya meresap, sama harga untuk kalangan di Denpasar ini sangat terjangkau. Kalau sambalnya saya pakai sambal geprek yang khas kita. Kalau orang-orang sih bilangnya kayak sambal korek ya, tapi saya nggak tahu juga nama sambalnya. Cuma sambal yang ini saya pakai dan kebetulan pas sama lidah orang-orang yang kesini. Karena viral di TikTok kali Kak ya, lihat di Instagram juga, jadi penasaran gitu. Juga tempatnya juga strategis banget kan, gampang dicari. Itu jadi penasaran aja sih. Jadi kesini deh. Jadi keseringan kesini sih Kak jadinya. Kalau biasanya kesini sih ayam kremes ya Kak, yang pakai sultan itu udah favorit banget sih buat aku Kak. Tapi kalau buat menu yang lain juga enak sih semuanya. Kalau di sini menurutku sambalnya sih Kak, sambalnya ini enak banget sih. Karena aku personally nggak terlalu suka pedas kan, jadi kalau buat anak-anak juga bisa banget sih makan di sini Kak. Nggak terlalu pedas, tapi pedasnya masih ada gitu. Harga paket ayam bakar ini tergolong murah, yakni mulai dari Rp11.000 per porsi. Tempat makan ini dibuka mulai jam 9 pagi hingga 9 malam. Tempat berkonsep makanan cepat saji ini selalu ramai dikunjungi karena harganya murah serta lokasi yang nyaman. Dayu Tri Laksmi melaporkan dari Kota Denpasar. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.